Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam jumpa kembali teman-teman subscriber semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, diberikan rezeki yang lancar, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Ikuti terus channel Sendung Talk, channel tentang pengetahuan khususnya bambu unik. Untuk kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bambu petuk. Tapi ini petuknya versi pembolang. Saya sekarang berada di sebuah petilasan, yaitu di petilasannya Mbah Rujak Beling. Dan ini juga salah satu kegiatan rutin saya, yang mana saya sering bersih-bersih di sini. Ini seminggu sekali saya bersih-bersih di sini. Tadi juga saya sudah berdoa, semoga yang ada di sini diberikan tempat yang terindah. Oke, kita langsung ke pembahasan. Apa sih bambu petuk untuk versi pembolang? Kalau versi pembolang, bambu petuknya itu disebut petuk jalu. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini bambu petuk jalu Rajut Sukmo. Rajut Sukmo itu ranting yang masuk ke dalam lubang badan sendiri, itu dinamakan Rajut Sukmo. Nah, petuk sendiri ini bertemunya antara ranting bawah dengan jalu puncak atau ranting atas. Nah, ini karena ini di bawah alis yang atas, jadi ini namanya jalu puncak. Karena apa? Sesuai dengan arti kata petuk. Nah, arti kata petuk itu ada dua hal. Yang pertama, ini petuk yang berarti bertemu atau ketemu. Dalam hal ini yaitu bertemunya antara ranting bawah dengan ranting yang atas, saling bertemu. Nah, ini untuk keasliannya, ini jaminan asli alam tanpa ada rekayasa manusia. Dan alisnya pun ini alis ini normal, ini hadapnya ke atas, karena ini petuknya pembolang, yaitu bambu petuk jalu. Nah, dalam hal ini punya saya petuk jalu Rajut Sukmo. Ini bukan yang dicari oleh buyer yang katanya kalau harga bambu petuk itu per gramnya itu bisa miliaran rupiah. Itu walau alam, karena antara ada dan tiada. Tapi kalau petuknya pembolang, insya Allah jaminan asli, walaupun dalam segi harganya ini masih relatif standar, karena nggak sampai menjual tanah, nggak sampai menjual rumah dan lain-lain. Ini masih tergolong standar harganya. Nah, kalau arti kata petuk yang kedua, petuk, bambu petuk. Bambu berarti pring, petuk kalau orang zaman dahulu itu
berarti surat-surat berharga. Jadi bambu petuk itu bambu tempat menyimpannya surat-surat berharga. Karena apa? Orang zaman dulu menyimpan surat-surat berharga, misalnya surat tanah, surat sawah, IMB dan lain sebagainya itu di dalam tabung bambu. Nah, surat berharga itu dinamakan petuk. Nah, itu yang dinamakan bambu petuk. Bambu tempat penyimpanan surat-surat yang berharga. Nah, itu arti kata petuk. Nah, kalau ini petuknya pembolang, bukan petuk uka-uka. Dibilang uka-uka karena yaitu antara ada dan tiada. Itu walau alam. Kalau saya pribadi itu tidak tertarik untuk berburu petuk yang harganya sampai miliaran rupiah. Karena kalau saya jelas tidak masuk akal. Harganya sampai miliaran rupiah itu per gram. Nah, kalau misalnya segini, besarnya segini, ini sudah berapa gram? Nah, mungkin teman-teman bisa dilogikakan. Karena apa? Kita jangan terfokus oleh adanya energi, isinya, kodamnya, dan lain-lain. Karena apa? Takutnya itu akan lambat laun akan menyesatkan kita. Makanya apa? Saya tidak pernah membahas sebuah energi, kodam, dan lain-lain. Karena apa? Karena nggak semua bisa melihat kodam, nggak bisa merasakan sebuah energi. Jadi apa? Jadi kita mengkaji itu yang benar-benar nyata, real, yang bisa dilihat oleh semua. Misal ini hanya misalnya saya bilang, wah ini bambu ini teman-teman ada kodamnya jin perempuan sangat cantik. Apakah lantas teman-teman langsung percaya? Karena tidak melihat jin tersebut, pastinya kan bertanya-tanya, apakah benar ada jinnya? Apakah hanya pembohongan belaka? Karena apa? Tidak semua bisa melihat. Makanya saya tidak pernah membahas masalah itu. Bila pun ada, misalnya ini ada kodamnya, anggap saja itu sebagai bonus dari alam, bonus dari Yang Maha Kuasa. Karena apa? Takutnya bila kita mengetahui dan lain-lain, lambat laun akan membuat kesirikan dan kemusyrikan. Karena apa? Kita meyakini benar-benar, terus dikasih sesajian dan lain-lain. Jelas itu sangat menyimpang. Sedangkan sifatnya jin itu sombong. Walaupun jin muslim bisa lambat laun akan membuat kita menuju ke jurang kesyirikan dan kemusyrikan. Saya nggak mau teman-teman. Kalau saya membahasnya jelas, yang nyata, yang real, yang bisa dipahami, yang bisa dilihat secara langsung. Kalau adanya energi dan kodam itu anggap saja bonus dari Yang Maha Pencipta. Kita memang wajib mempercayai adanya jin, karena itu juga salah satu ciptaan Yang Maha Kuasa. Tapi jangan sampai kita agung-agungkan, jangan sampai kita terperosok ke dalam jurang
kesyirikan dan kemusyrikan. Yang wajib kita agung-agungkan, yang wajib kita sembah, yaitu hanya satu, Gusti Allah Ta'ala. Masalah mitos dan lain-lain itu hanya sebuah keyakinan kita masing-masing. Jangan dijadikan sebagai acuan yang utama. Karena apa? Mitos itu belum bisa dinyatakan secara nyata. Itu hanya mitos, tapi dijadikan sebagai wawasan tambahan ilmu pengetahuan kita saja, bahwa sesuatu benda pasti ada faedahnya, ada manfaatnya. Jelas kalau manfaat itu tergantung kita masing-masing mau dimanfaatkan buat apa. Misalnya bambu petuk ini saya manfaatkan sebagai hiasan karena keunikannya, karena belum tentu orang lain bisa mendapatkannya. Nah, saya karena apa? Saya melihat dari segi keunikannya, segi tingkat kesulitannya. Nah, untuk mitos bambu petuk sendiri ini, petuk jalu, itu mitosnya ya agar semua bisa kepetuk rezekinya, kepetuk jodohnya dan lain-lain. Tapi itu hanya sebagai tambahan wawasan kita, karena mitos itu belum bisa dinyatakan secara nyata. Nah, anggap saja sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Karena apa? Ini mitos ini itu ibarat nama orang, suatu doa yang dituangkan ke dalam sebuah benda. Misalnya namanya Kuat, kan itu sebuah doa pengharapan orang tua kepada anaknya supaya anaknya kelak menjadi orang yang kuat, baik kuat imannya, Islamnya, kuat fisiknya. Begitu juga dengan bambu unik, itu juga kayak gitu. Yang penting jangan kita agung-agungkan, hanya sebagai wacana tambahan wawasan kita saja. Nah, ini teman-teman, mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada salah kata, kurang jelas dalam penyampaiannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa? Saya sifatnya masih belajar dan belajar. Jadikan ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan agar wawasan kita semakin bertambah. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman Islamnya agar selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera selalu.